Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2380. Mata Lu Qingmei penuh dengan kenangan, dan dia berbicara tentang masa lalu dengan Yi Daoxuan. Dari perkenalan pertama, saling kenal, hingga jatuh cinta dan menjadi pasangan Taois. Saat membicarakan hal-hal ini, alis dan mata Lu Qingmei penuh dengan nostalgia. Saat berbicara tentang penganiayaan terhadap Yi Daoxuan, mata Lu Qingmei tiba-tiba redup. Semua orang di dunia berpikir bahwa saya adalah orang yang kejam. Ketika saya bertemu ayahmu, saya sudah memendam niat jahat. Sebenarnya tidak, Lu Qingmei tampak sedih. Orang seperti apa ayahmu? Jika aku memiliki niat jahat, aku akan ketahuan ketika aku berkenalan dengannya. Tanpa menunggu Yi Chen bertanya, Lu Qingmei berkata, alasan untuk masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Sebelum aku bertemu ayahmu, aku diplot oleh guru. Mata Lu Qingmei penuh dengan kebencian, dia menanamkan teknik gu aneh yang disebut gu cinta ibu anak padaku, sehingga memanipulasi pikiranku. Yi Chen ketakutan, teknik gu macam apa ini, bisa sangat jahat. Teknik gu semacam itu sangat aneh. Saat itu, aku bahkan tidak perlu tahu bahwa aku telah ditipu oleh guru. Lu Qingmei menghela nafas, tuanku juga sangat toleran, sampai ayahmu dan aku menjadi pasangan Tao. Setelah bertahun-tahun, dia tiba-tiba menggunakan teknik gu itu untuk memanipulasi pikiranku, dan ketika ayahmu tidak siap, ayahmu terluka parah, dalam satu gerakan. Saat itu, saya sama sekali tidak memiliki kesadaran sendiri. Saya akhirnya tidak mengetahui kebenaran dari semua ini sampai saya bangun nanti. Aku baru tahu bahwa sebelum menyerang ayahmu, tuanku sudah merencanakan sebelumnya dengan orang lain, dan aku adalah kunci dari ronde pembunuhan itu. Bayangkan saja, ketika ayahmu tidak siap, betapa terkejut dan marahnya perasaannya ketika dia dibunuh olehku, wanita paling terpercaya, tiba-tiba. Mata Lu Qingmei memerah, dan ada air mata yang mengalir seperti penyesalan. Meskipun ayahmu tidak dibunuh olehku pada saat itu, tetapi dia terluka parah. Pada saat itulah tuanku dan sekelompok musuh mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Semua ini membuat ayahmu percaya bahwa ini adalah pengaturan bersamaku dengan musuh asing itu dalam upaya untuk membunuhnya. Demikian pula, dia juga percaya bahwa aku menyimpan niat jahat sejak aku bertemu dengannya. Air mata di mata Lu Qingmei jatuh tanpa suara. Hal yang paling tidak masuk akal adalah aku tidak bisa menjelaskan semua ini sama sekali. Karena, luka pada tubuh ayahmu memang dilakukan olehku. Jantung Yi Chen berdetak kencang ketika dia mendengar ini, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Melihat ibunya menangis karena kesakitan dan penyesalan, dia tidak dapat menahan perasaan tertekan lagi, dan berkata, Ibu, pelakunya adalah tuanmu, ayah tidak dapat menyalahkanmu sama sekali, dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu untuk itu. Lu Qingmei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak jelas, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, satu fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa saya adalah murid musuh bebuyutan ayah Anda, Gu Huaxian. Hanya ini, itu tidak mengizinkan saya untuk menjelaskan apa-apa. Yi Chen tertegun dan menghela nafas panjang. Kamu tahu, ayahmu dan aku berada di kamp saingan, tetapi setelah mengetahui kematiannya, aku sangat kesakitan sehingga aku tidak bisa bahagia sama sekali. Karena kejadian ini, saya bahkan menanyai guru secara pribadi. Tapi kata tuanku, dari awal, aku tahu tentang ini. Saat Lu Qingmei berbicara, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan alisnya penuh dengan kepahitan. Ibu, apa artinya ini? Yi Chen tidak bisa membantu tetapi berkata. Lu Qingmei menghela nafas, ini sangat sederhana. Untuk berurusan dengan ayahmu, tuanku pernah menyiapkan 2 backhand untukku. Salah satunya adalah anak ibu cinta hatiku. Salah satunya adalah melarang ingatan masa laluku. Lu Qingmei berkata dengan sedih, tujuan menyegel ingatanku adalah untuk menutupi identitasku, dan juga untuk mencegah kesalahan terungkap saat aku mendekati ayahmu lagi. Tuan memang berbicara kepadaku tentang menyegel ingatanku. Saat itu, aku sama sekali tidak mengenal ayahmu. Karena kamp yang berbeda, aku masih menganggap ayahmu sebagai musuh. Bagaimana aku bisa menolak? Tapi aku salah perhitungan sedikit. Berbicara tentang ini, ekspresi Lu Qingmei menjadi gelap. Tanpa ingatan masa lalu, aku benar-benar jatuh cinta pada ayahmu. Aku yang kehilangan ingatanku benar-benar berbeda dari diriku yang sebenarnya, dan itulah mengapa ayahmu tidak pernah meragukanku selama bertahun-tahun ketika kita menjadi pasangan Tao. Kami hidup bersama, mempelajari jalan bersama, dan berkeliling dunia bersama. Itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Sayangnya, semua ini benar-benar hancur malam itu. Saat dia berbicara, Lu Qingmei menutupi wajahnya dan menangis seolah dia kehilangan kendali atas emosinya. Yi Chen merasa sangat tidak nyaman ketika mendengarnya, dan merasa sangat sedih untuk ibunya. Dia sudah tahu seluruh cerita tentang masalah ini. Pada awalnya,
Sang ibu dan Yi Daoxuan tidak mengenal satu sama lain, dan keduanya bahkan berada di kamp yang bermusuhan. Untuk menghadapi Yi Daoxuan, Gu Huaxian, Tuan Ibu, memutuskan untuk membiarkan ibunya mendekati Yi Daoxuan dan mengintai di samping Yi Daoxuan. Untuk mencapai tujuan ini, Gu Huaxian menyiapkan dua metode, salah satunya adalah hubungan ibu anak Gu. Salah satunya untuk menyegel kenangan masa lalu sang ibu. Setelah itu, ketika ibu yang amnesia bersama Yi Daoxuan, yang dia berikan adalah persahabatan yang paling murni, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada rahasia jahat di baliknya. Namun, justru karena ibunya dan Yi Daoxuan benar-benar saling mencintai, Yi Daoxuan tidak memiliki keraguan dari awal hingga akhir. Hingga malam itu bertahun-tahun kemudian, Gu Huaxian memutuskan untuk menutup jaring itu. Memanipulasi pikiran ibu dengan hubungan ibu anak Gu, tiba-tiba membunuh ayahnya, dan pada saat yang sama bergabung dengan pria kuat lainnya untuk masuk ke dalam permainan. Harus dikatakan bahwa permainan pembunuhan yang telah ditata selama bertahun-tahun ini telah berhasil. Setelah pertempuran itu, Yi Daoxuan terluka dan melarikan diri ke ujung dunia, namun pada akhirnya ia gagal lolos dari malapetaka dan mati di tangan musuh besar tersebut. Gu Huaxian berhasil dalam rencananya, tetapi ibunya menjadi harga dari pembunuhan ini. Bahkan tanpa memikirkannya, Yi Chen tahu bahwa ibunya pasti telah memulihkan ingatan masa lalunya dan memahami sebab dan akibat. Tapi semua ini merupakan pukulan yang sangat berat baginya. Diri sebelumnya dan diri pada saat amnesia menyatukan dua pengalaman yang sama sekali berbeda, bisa dibayangkan betapa menyakitkan dan kejamnya pertemuan itu. Ibu, menurutku, yang paling banyak harus dibunuh adalah tuanmu. Wajah Yi Chen muram, dialah yang menempatkanmu dalam situasi yang begitu sulit, dan dialah yang membunuhmu. Lu Qingmei menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, Chener benar. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membiarkannya merasakan rasa sakit seperti ini. Ada kebencian dalam suara tenang itu. Pada saat ini, Lu Qingmei mengeluarkan erangan teredam, dan ekspresinya terus berubah, secara bertahap menjadi linglung. Yi Chen berdebar dalam hatinya, dan berkata, Bu, ada apa denganmu? Magang yang baik, kamu benar-benar berbakti. Lu Qingmei menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kebingungan di wajahnya menghilang, digantikan oleh tatapan acuh tak acuh dan dingin, matanya setenang genangan air yang tergenang, tanpa gejolak emosi. Yi Chen merasa ngeri, dia sangat menyadari bahwa ibu di depannya tampaknya adalah orang yang sama sekali berbeda. Ibu, Yi Chen minum dengan suara rendah, lidahnya meledak menjadi guntur, cepat bangun. Lu Qingmei mengangkat kepalanya perlahan, matanya menatap Yi Chen, dan senyum aneh tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Kamu masih di sini, binatang kecil, ini sangat bagus. Penting bagiku untuk membuat pengecualian kali ini dan datang dan jalani sendiri pengalaman ini. Roh mati Yi Chen membeku, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ibu anak cinta hatiku. Pasti peri bunga kuno yang datang dan memanipulasi pikiran ibu secara diam-diam. Tanpa ragu, Yi Chen berbalik dan melarikan diri. Reaksinya cukup cepat. Sepertinya ibumu sudah memberitahumu beberapa rahasia di masa lalu. Lu Qingmei mencibir, dan meraih Yi Chen dengan santai. Berdirilah dengan patuh, kamu sangat berguna bagiku, dan aku tidak akan menyakitimu. Saat Lu Qingmei berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sepotong batu giok hitam muncul. Ini adalah harta karun yang mengendalikan Zushan Secret Realm. Bersenandung, ikuti Lu Qingmei untuk memindahkan giok hitam. Pintu masuk ke alam rahasia Zushan segera dibuka. Kemudian, dua sosok melangkah maju, mereka adalah Gu Huaxian dan Yusun. Tuan, itu karena keahlianmu sehingga kamu mengalahkan kakak senior dan bajingan kecil itu tanpa usaha apapun. Yusun memuji. Gu Huaxian berkata dengan ringan, hormatilah kakak perempuanmu. Dia dibesarkan olehku, bahkan jika dia membuat kesalahan besar, aku bersedia memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ekspresi Yusun membeku, dan dia berkata dengan suara rendah, aku mengerti. Pada saat yang sama, Lu Qingmei gemetar, seolah-olah dia telah memulihkan jiwa dan kesadarannya. Ketika dia melirik Gu Huaxian dan Yusun yang muncul di kejauhan, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia mengerti. Tuan, kamu berbohong padaku. Lu Qingmei maju selangkah dan berdiri di depan Yi Chen, lalu berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengambil hubungan ibu anak Gu yang tertanam di tubuhku saat itu? Mengapa teknik Gu ini masih di sana? Gu Huaxian memandang Lu Qingmei tanpa ekspresi, dan berkata, jika kamu tidak melakukan kesalahan ini, bagaimana aku bisa menggunakan hubungan ibu anak Gu? Ekspresi Lu Qingmei tidak pasti, dan dia segera berkata dengan nada yang hampir memohon, Tuan, Anda tidak dapat melakukan apapun pada anak ini, dia tidak bersalah, tolong jangan biarkan dia terlibat, tolong. Saat dia berbicara, dia berlutut di tanah dan bersujud dan memohon. Sikap rendah hati dan panik itu membuat Yi Chen benar-benar terpana, hatinya sakit, tangan dan kakinya terasa dingin, dan pikirannya menjadi kosong. Ibu,
Apakah dia berlutut dan memohon belas kasihan tuannya karena dia ingin melindungi dirinya sendiri? Jangan khawatir, sebagai penatua, bagaimana saya bisa menganiaya anak Anda? Ekspresi Gu Huaxian acuh tak acuh, cepat bangun, aku akan membantumu menghilangkan hubungan ibu anak Gu. Lu Qingmei jelas tidak mempercayainya, dan memohon pada dirinya sendiri, Tuan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan keluhan antara kami dan Yi Daoxuan, tetapi jika Anda ingin Chener terlibat, saya lebih baik mati. Gu Huaxian mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, terlalu pelupa berarti memiliki keabadian. Sebagai penggantiku, kamu masih terjebak oleh hubungan ibu anak kecil ini. Kamu benar-benar bingung. Yusun di samping berpikir itu benar, dan berkata, Guru benar, kakak senior telah tersesat, jika aku jadi dia, aku pasti tidak akan peduli dengan darah dan daging belaka. Yi Chen merasa menggigil di sekujur tubuhnya ketika mendengar ini, dia sangat kejam, apakah dia masih manusia? Pada saat ini, Gu Huaxian tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meraih Lu Qingmei yang sedang berlutut di tanah dari udara. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2381. Sebelum Lu Qingmei bisa melawan, dia dicengkeram lehernya dan diangkat ke udara. Segera, Yi Chen sangat terstimulasi, matanya memerah, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Gu Huaxian. Yusun mencibir, dan menendang Yi Chen pergi, bajingan kecil, sebaiknya kamu jujur. Yi Chen jatuh ke tanah, berjuang untuk bangun, dan hendak mencoba yang terbaik lagi. Chener, jangan impulsif. Lu Qingmei dengan tegas berkata, tuanmu tidak akan membunuhku. Yi Chen sedih dan marah, dan mendesis, Ibu, aku tidak punya tuan yang begitu kejam dan bengis. Gu Huaxian menggelengkan kepalanya sedikit, kekeras kepalaan anak ini sangat mirip dengan orang tuanya. Saat dia berbicara, dia membuat taktik dengan tangan kirinya dan menekannya di antara alis Lu Qingmei. Tertawa, benang sutra gelap yang hampir transparan terlepas dari tubuh Lu Qingmei, dan kemudian berubah menjadi jimat hitam berbentuk seperti kacang lebar, yang jatuh ke tangan Gu Huaxian. Jimat hitam ini sangat jahat, terus-menerus menggeliat dan berubah seolah hidup, dan hujan mantra rahasia setipis rambut sapi muncul. Lu Qingmei tercengang, apakah ini, hubungan ibu anak Gu di tubuhku? Bagus. Gu Huaxian melepaskannya, dan Lu Qingmei segera jatuh ke tanah. Menggunakan benda ini padamu, itu tidak bisa lagi memberikan efek magisnya. Gu Huaxian berkata, menatap Yi Chen di kejauhan, hanya anak ini yang benar-benar dapat menunjukkan nilai benda ini. Wajah Lu Qingmei berubah total, emosinya kehilangan kendali, dia berkata, sama sekali tidak. Guru, aku, tidak besar atau kecil, saya melakukan sesuatu, mengapa Anda perlu mengajari saya? Gu Huaxian mengangkat tangannya sedikit, dan mulut Lu Qingmei tersegel, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Bahkan seluruh tubuhnya benar-benar terpenjara, dan meski meronta-ronta, dia tidak bisa bangun. Pada saat ini, wajahnya yang jernih dan cantik penuh dengan keraguan-raguan, kepanikan dan keputusasaan, dan matanya berkaca-kaca. Begitu Yi Chen menderita, Gu penyayang hati anak ibu, dia pasti akan dikutuk. Setelah itu, dia akan dimanipulasi seumur hidupnya, seperti boneka. Yusun tidak bisa menahan tawa, aku tahu bajingan kecil itu memiliki banyak beban di hati kakak senior. Yi Chen menatap kosong pada pemandangan ini, matanya berputar, hatinya seperti dipotong-potong, kemarahan yang tak terkatakan merangsang matanya menjadi merah, dan setiap inci tubuhnya tampak meledak. Ibu, dia meraung dan bergegas menuju Lu Qingmei. Namun di tengah perjalanan, dia ditangkap oleh Gu Huaxian dan digantung di udara seperti lalat capung yang tidak berdaya. Anak kecil, dulu ibumu membantuku membunuh Yi Daoxuan, sekarang, terserah padamu untuk membantuku membunuh Sui. Gu Huaxian berkata dengan acuh tak acuh, selama semuanya selesai, ibumu dan kamu bisa hidup. Yi Chen berteriak dengan marah, kamu wanita beracun yang tidak manusiawi. Jika aku, Yi Chen, memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping di masa depan, dan tulangmu akan menjadi abu. Hanya saja ancaman ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yusun tertawa keras, seperti melihat orang idiot. Gu Huaxian mengabaikannya begitu saja. Dengan ujung jarinya, dia mengambil jimat rahasia hitam yang diubah oleh Gu cinta ibu anak. Tidak mau. Lu Qingmei hampir roboh, rambutnya acak-acakan dan wajahnya muram. Tapi Gu Huaxian tidak memperhatikan, dia dengan hati-hati mengambil jimat hitam itu dan menempelkannya ke alis Yi Chen. Jangan takut, tidak sakit sama sekali. Gu Huaxian berkata dengan lembut, ini adalah takdir yang harus kamu tanggung. Selama kamu membunuh ayahmu, kamu dan ibumu bisa dibebaskan. Yi Chen menatap tajam ke arah Gu Huaxian yang berada di dekatnya, pupil matanya yang merah dipenuhi dengan kebencian yang membara. Melihat jimat batu giok hitam itu semakin dekat, Yi Chen tiba-tiba merasakan kesedihan dan penyesalan yang tak terlukiskan. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak mau meminta kematian dan dimanipulasi oleh orang lain. Aku tidak tahu itu sebelumnya, aku seharusnya mematuhi pengaturan ibuku.
Yi Chen menyesalinya. Pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa Li Sanjiu mengatakan bahwa hidup tidak pernah mudah. Tidak dapat meminta kematian tidak diragukan lagi adalah cara hidup yang paling kejam. Jika aku memohon pada ayah aneh itu untuk membantuku terlepas dari martabat dan wajahku, bukankah semua ini tidak akan terjadi hari ini? Pikiran ini baru saja muncul di benak Yi Chen. Ledakan. Dunia bergetar hebat, dan seluruh dunia rahasia Zushan bergetar karenanya. Cahaya menyilaukan turun dari langit, membunuh peri bunga kuno. Gu Huaxian mengerutkan kening, ujung jarinya hanya berjarak 1 inci dari alis Yi Chen, tetapi saat ini dia harus berhenti. Ledakan. Dia mengubah tangan kanannya dan menamparkan udara. Cahaya pembunuhan meraung dan bergetar hebat, dan meledak di depan Gu Huaxian. Saat cahaya dan hujan terbang, sesosok muncul di langit yang jauh. Berbaju abu-abu, wajahnya biasa saja dan biasa-biasa saja. Itu memang Li Sanjiu. Yi Chen terkejut, Senior Li. Lu Qingmei, yang pingsan dan putus asa, juga terkejut. Li Sanjiu ini, bagaimana dia bisa bergegas menyelamatkannya? Mungkinkah? Dalam keadaan pikiran Lu Qingmei yang suram, sebuah pikiran yang tidak nyata tiba-tiba muncul, sehingga ketika pikiran ini muncul, dia bahkan sedikit takut. Saya khawatir saya terlalu banyak berpikir. Ketakutan akan apa yang Anda pikirkan menjadi bukan apa-apa. Li Sanjiu, kamu Protos Kilin juga ingin terlibat. Yusun penuh dengan niat membunuh, sebagai penguasa Jiulian, dia secara alami mengetahui asal-usul Li Sanjiu. Gu Huaxian sepertinya menyadari sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, dengan dia sendirian, aku takut bahkan dia tidak akan bisa memasuki dunia rahasia Zushan. Yusun kaget, matanya melebar, mungkinkah? Pada saat ini, suara tenang terdengar. Apakah Anda memiliki persetujuan saya untuk bertarung di dunia rahasia yang saya buat? Suara menyebar dari surga ke bumi. Segera, di bawah tatapan kerumunan mata yang tak terbayangkan, 2 sosok mendekat di kehampaan yang jauh. Seorang pria berjubah hijau berkibar, dengan sosok tinggi, menonjol dari kerumunan. Salah satunya adalah anak yang tampan dan cantik, memegang payung hitam. Itu adalah Suyi dan Kappa. Dia benar-benar datang. Mata Yi Chen membelalak tak percaya. Menghancurkan kepalanya, dia tidak menyangka bahwa ayah aneh yang tidak memiliki hubungan dengannya akan muncul saat ini. Benar saja, itu benar-benar dia. Dia pasti datang ke sini karena dia mengkhawatirkan Cener. Lu Qingmei bergumam di dalam hatinya, air mata mengalir di wajahnya yang pucat dan transparan. Ketika seseorang yang sama sekali tidak dia duga muncul, kegembiraan bisa dibayangkan. Namun, Lu Qingmei tahu betul bahwa Su Yi pasti tidak akan datang ke sini untuknya. Tapi meski begitu, dia puas. Selama putranya Yi Chen dapat menghindari malapetaka ini, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Su Yi, Yusun tercengang dan menyadari ada yang tidak beres. Yi Daoxuan, kamu benar-benar mengejutkanku. Di antara penonton, hanya Gu Huaxian yang paling tenang. Dia memandang Su Yi yang mendekat dari kejauhan, dan berkata, kupikir setelah kamu kembali dari reinkarnasi, kamu pasti sudah mengembangkan hati pedang yang bebas dari halangan apapun. Saya tidak pernah berpikir, Anda masih di sini saat ini. Saat dia berbicara, sedikit sarkasme muncul di sudut bibirnya, kenapa, kamu tidak cukup disakiti oleh muridku saat itu, dan kamu berencana untuk disakiti lagi. Su Yi menatap Lu Qingmei yang dipenjara di tanah dengan wajah muram, lalu Yi Chen yang disandera oleh Gu Huaxian, lalu menatap Gu Huaxian. Biarkan mereka pergi, dan aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Su Yi berkata dengan ringan, jika kamu berani mengatakan tidak, kamu dan muridmu akan mati hari ini. Singkatnya, penonton melihat ke samping. Postur yang mendominasi itu seperti seorang master yang memberikan wasiat, yang tidak bisa dilanggar. Yusun menyeringai dan berkata, hanya mengandalkan Li Sanjiu dan anak jahat di sebelahmu itu. Su Yi mengabaikannya, dan hanya menatap Gu Huaxian. Ini membuat Yusun tiba-tiba merasa malu, dan senyum di wajahnya membeku. Gu Huaxian tidak takut. Dia berkata dengan tenang, ketika saya datang ke sini, saya berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika Anda peduli dengan binatang kecil yang memiliki hubungan darah dengan Anda dan memilih untuk mengambil tindakan. Su Yi berkata, jadi, apakah kamu ingin mati? Gu Huaxian berkata dengan acuh tak acuh, jumlah hidup dan mati tidak terserah Anda. Saat dia berbicara, dia meraih leher Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, ayo, bunuh satu dan tunjukkan padaku. Pipi Yi Chen memerah dengan ganas, dan dia akan mati lemas. Tidak pernah ada momen ketika dia merasa begitu dekat dengan kematian. Tapi dia tidak takut. Dibandingkan dengan kematian, hidup lebih buruk dari kematian, berada di bawah belas kasihan orang lain adalah yang paling menyiksa. Oleh karena itu, dia tidak meminta bantuan, tetapi dengan tenang memandang Su Yi di kejauhan, seolah ingin melihat apa yang akan dilakukan ayahnya yang aneh itu. Hati Lu Qingmei tergantung di tenggorokannya, dan dia sangat gugup. Dia baru saja meninggal, itu saja. Tapi dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Yi Chen.
Dia bahkan lebih khawatir bahwa meskipun Su Yi dan Yi Chen memiliki hubungan ayah-anak, tetapi tidak memiliki hubungan emosi ayah-anak, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Yi Chen untuk membunuh Gu Huaxian. Bunuh. Kenapa kamu tidak berani melakukannya? Yusun berbicara dengan nada provokatif. Li Sanjiu berdiri diam di sana. Kappa mengerutkan kening, dia membenci Yusun yang merupakan penggemar api, dan bahkan lebih membenci Gu Huaxian yang mengancam nyawa Yi Chen. Jika diberi kesempatan, dia pasti akan meledakkan keduanya. Su Yi bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, 3 gua kelinci yang licik adalah untuk menyelamatkan jalan keluar. Dan kamu, Gu Huaxian, telah mengembangkan 5 avatar Daodi untuk bertahan hidup. Alasan mengapa kamu percaya diri di depanmu adalah karena kamu hanyalah tiruan dari dirimu. Semua orang tercengang. 5 avatar hebat. Peri bunga kuno di depanku hanyalah salah satu klonnya. Belum lagi Li Sanjiu, Kappa dan yang lainnya, bahkan Lu Qingmei dan Yusun, yang merupakan murid Gu Huaxian, tidak bisa menahan keterkejutannya. Karena bahkan mereka tidak tahu rahasianya. Melihat Gu Huaxian lagi, dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama, dia berkata, kamu benar, meskipun rahasia semacam ini dapat dirahasiakan dari dunia, tetapi kamu Yi Daoxuan mengetahuinya, aku tidak terkejut. Lakukan pertukaran. Su Yi meletakkan kendi itu, dan berkata, dari 5 avatar Dao, saya hanya akan menghancurkan 4, sehingga Anda di depan saya dapat hidup sampai zaman mitologi kegelapan datang. Gu Huaxian mengerutkan kening, seolah menyadari sesuatu, kamu menemukan avatarku yang lain. Su Yi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Gu Huaxian mendengus dan berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Su Yi membalik telapak tangannya, dan sesosok tubuh jatuh ke tanah. Dia bilang, Su Yi berkata dengan ringan, sekarang, apakah kamu percaya? Gu Huaxian melihat sosok yang telah jatuh ke tanah, dan ekspresinya yang acuh tak acuh dan tenang akhirnya berubah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2382. Yang jatuh ke tanah adalah sisa jiwa. Tua, bungkuk, dan seperti kurcaci. Itu bungkuk tua, barang antik tua yang berasal dari era yang sama dengan Gu Huaxian, Jiaomu dan lainnya, sebuah eksistensi yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Jauh lebih kuat dari Dewa Puncak 9 penyempurnaan. Seperti yang diketahui semua orang, si bungkuk tua meninggal secara tragis di bawah sarung busuk Su Yi dalam pertempuran di Gunung Mingkong. Kejadian ini pernah menyebabkan guncangan di Guts Domain, dan saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang ketakutan karenanya. Tapi siapa sangka si bungkuk tua itu akan muncul lagi. Dia masih hidup. Ini sangat mengejutkan Gu Huaxian, yang tidak bisa lagi setenang sebelumnya. Bongkok tua, apakah kamu menjualku? Mata Gu Huaxian dingin. Bongkok tua itu sengsara, dengan hanya sisa jiwa yang tersisa, jelas masih dipenjara oleh Su Yi, dan dia tidak lagi memiliki sikap yang sangat kuat di hari-hari puncaknya. Dia menatap Gu Huaxian dengan kebencian di matanya, dan berkata, jika kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Ekspresi Gu Huaxian berkedip sebentar. Dan Su Yi menatap bungkuk tua di tanah, dan berkata, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya tentang masalah ini. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mempertahankan sisa jiwa ini. Si bungkuk tua menghela nafas, jangan khawatir, rekan Tao, saya selalu menghargai berbagi berkah dan penderitaan bersama. Sekarang saya dalam masalah, rekan Tao saya menikmati berkah. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Implikasinya adalah jika saya dalam masalah, saya juga akan menyeret orang lain untuk menderita bersama. Setiap orang, wajah Gu Huaxian menjadi gelap, dan berkata, saat itu, kami tidak tahu kamu masih hidup. Si bungkuk tua tertawa dan berkata, kalau begitu, apakah kamu pernah membalaskan dendamku? Gu Huaxian mengerutkan kening dan berkata, ini bukan alasanmu untuk mengkhianatiku. Si bungkuk tua menghela nafas, kita tidak bisa berbagi kesulitan yang sama, jadi apa hakmu untuk menuduhku mengkhianatimu? Wajah Gu Huaxian menjadi semakin jelek. Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya, menyegel sisa jiwa bungkuk tua itu. Sekarang, terserah padamu untuk mengambil keputusan. Su Yi menatap Gu Huaxian. Menyaksikan semua ini, pada saat ini Lu Qingmei secara bertahap menjadi tenang dari situasi putus asa dan ragu-ragu itu. Melihat Su Yi berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya dari kejauhan, dia tidak bisa menahan perasaan emosional di hatinya. Pria ini masih sama seperti sebelumnya, meski langit runtuh, dia memiliki sarana untuk menghancurkannya. Dari atas ke bawah, ada aura penghinaan dan kesombongan yang mendominasi pasang surut. Yi Chen menatap kosong pada adegan ini, hatinya juga bergolak. Teror Gu Huaxian membuatnya dan ibunya merasa putus asa dan tak berdaya, dan mereka diambang kehancuran. Gu Huaxian kejam, acuh tak acuh, dan kuat, seperti penguasa 9 surga yang tak tergoyahkan. Kekejaman hati bahkan lebih tidak manusiawi. Sebelumnya, Yi Chen bahkan tidak dapat membayangkan bahwa siapapun di dunia ini dapat melawan keberadaan yang menakutkan seperti Gu Huaxian. Tapi sekarang,
Ketika melihat ayahnya yang aneh dengan beberapa kata, suasana hati Gu Huaxian berfluktuasi. Jelas dia terpukul. Bagaimana mungkin Yi Chen tidak kaget dengan ini? Pada saat itulah dia menyadari secara mendalam bahwa bahkan jika ayahnya telah kembali dalam reinkarnasi, cara pihak lain jauh melampaui apa yang dapat dia bayangkan. Hanya rahasia ini, kamu ingin membuat kesepakatan denganku. Ekspresi Gu Huaxian kembali ke ketidakpedulian. Yi Daoxuan, kamu tidak perlu mengintimidasiku, tunjukkan beberapa keterampilan nyata, dan lihat apakah aku harus menyetujui persyaratanmu. Dia memegang Yi Chen di satu tangan seperti ayam, atau, kamu bisa mencoba menyelamatkan putramu dariku. Tuanku, wanita ini pantas dipukuli, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Kapal itu penuh dengan tatapan membunuh, dan postur tegar Gu Huaxian membuatnya sangat tidak nyaman. Su Yi tersenyum, dan berkata, wanita tua ini mencari cara untuk melupakan cinta, dia tidak memiliki kemanusiaan di tubuhnya, jadi jika kamu menghadapinya, kamu tidak boleh sombong. Wanita tua, deskripsi seperti itu sudah cukup untuk mengganggu wanita manapun. Tapi Gu Huaxian tidak, dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tidak tergerak. Su Yi tidak berbicara omong kosong lagi, dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah jimat rahasia muncul. Kemegahan ilahi yang mempesona dari jimat rahasia mencerminkan sebuah pemandangan. Itu adalah kota, padat penduduk, ramai seperti air, ramai dengan pejalan kaki. Seorang pria kurus dengan sarung pedang di punggungnya, mengenakan jubah ungu, dan pelipis abu-abu, berdiri di depan sebuah rumah bordil. Nama rumah bordilnya adalah Yu Lou Chun, dan ada berbagai macam wanita berdiri di pagar. Semua orang terkejut. Bordil. Untuk semua orang yang hadir, tempat-tempat seperti rumah bordil sangat biasa, dan itu hanya umum di dunia fana yang kacau. Adapun mereka yang menjadi dewa, berapa banyak orang yang memiliki pikiran untuk makan anggur bunga. Hei, pria berbaju ungu dengan pedang itu sepertinya adalah Wan Zitian. Yusun bertanya dengan heran, apakah dia akan merekrut pelacur? Su Yi berkata dengan ringan, di rumah bordil itu, kamu hanya perlu menghabiskan 10 tael perak untuk menghabiskan malam musim semi bersama tuanmu. Ketika kamu pergi keluar dan menemukan seseorang, mereka mungkin adalah tamu tuanmu. Yusun tercengang, matanya membelalak. Semua orang terlihat aneh, dan mereka semua memandang Gu Huaxian. Ekspresi Gu Huaxian tetap acuh tak acuh, tetapi alisnya diam-diam mengerutkan kening. Wan Zitian sendirian tidak bisa membunuh klon Dao saya. Gu Huaxian tampak acuh tak acuh. Penonton terkejut. Tidak diragukan lagi, Gu Huaxian mengakui bahwa salah satu dari 5 avatarnya disembunyikan di rumah bordil bernama Yu Lou Chun itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Betapa keberadaan Dewa Bunga kuno, yang telah menginjakkan kaki di atas domain dewa dan menyentuh ambang sungai takdir yang panjang, lebih kuat dari 9 dewa-dewa pemurnian. Siapa yang bisa membayangkan bahwa avatarnya di jalan besar tidak aktif di rumah bordil di dunia manusia? Dan, menurut apa yang dikatakan Su Yi, avatarnya sering menarik pelanggan. Jika ini tersebar, siapa di dunia yang berani mempercayainya? Sebagai keturunan dari peri bunga kuno, Yusun tercengang dan tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, dan dia bahkan dipanggil orang lain. Karena aku bisa meminta Wan Zitian untuk menemukanmu, aku punya cara untuk menghancurkan avatarmu. Su Yi berkata, mengapa kamu tidak melihatnya dengan matamu sendiri? Mata Gu Huaxian berkedip, kenapa tidak? Su Yi mengaktifkan jimat rahasia di tangannya dan berkata, Wan Tua, bunuh dia. Semua orang segera melihat Wan Zitian, yang berpakaian ungu, mengangguk ke tirai tipis dan melangkah ke dalam rumah bordil. Namun, Su Yi menyimpan jimat rahasianya saat ini, dan tirai tipis itu menghilang. Kita akan mengetahuinya nanti. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, pokoknya, ini masih pagi, jadi tidak apa-apa menunggu. Pada saat ini, sang kapal mau tidak mau menyeringai, wanita tua ini sebenarnya pelacur, haha, ribuan orang menaiki kaki 10.000 orang, dan 10.000 orang merasakan sedikit bibir merah. Sebuah kata ironi yang ekstrim. Yusun tidak bisa menahan amarahnya, wajahnya sangat jelek. Gu Huaxian melirik kapal, yang pertama dari 5 agregat adalah agregat warna, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, dari mana 6 keinginan dan karma diturunkan. Seorang Buddha tidak dapat menjadi seorang Buddha tanpa pergi ke neraka, dan saya tidak dapat memotong agregat warna tanpa memasuki dunia manusia. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Kamu adalah roh ketertiban, kamu tidak manusiawi, jadi kamu tidak mengerti hal-hal ini. Mempermalukan diri sendiri berarti mempermalukan diri sendiri, dan kamu menggunakannya untuk mempraktikkan Taoisme, bah. Tak tahu malu. Kapal tampak menghina. Gu Huaxian tidak tergerak dan mengabaikannya. Dia memandang Su Yi, ini hanya salah satu klon saya, apakah ada lagi? Su Yi tahu bahwa Gu Huaxian masih belum menyerah. Memiliki. Su Yi melambaikan jubah lengannya. 4 jimat rahasia muncul satu demi satu, masing-masing menurunkan tirai tipis. Masing-masing mencerminkan adegan sekte kuno. Tempat di mana kehidupan abis seperti gunung mayat dan lautan darah.
Di istana sekuler, medan perang yang kacau dan berdarah. Tiga pemandangan yang sangat berbeda mewakili empat tempat yang sangat berbeda. Semua orang tampak terkejut, tapi wajah acuh tak acuh Gu Huaxian menjadi dingin dan suram. Di dunia ini, ada dua tempat paling kotor bagi sifat manusia, yang satu adalah istana dan yang lainnya adalah rumah bordil. Suyi berkata, masalah tempering hidup dan mati ada di medan perang. Dalam hal praktik, jika Anda lahir dari dunia, Anda akan melarikan diri ke agama Buddha, dan jika Anda memasuki dunia, Anda akan melakukan perjalanan di dunia manusia. Kamu, peri bunga kuno, mencari cara tertinggi untuk melupakan cinta, dan memotong 5 agregat menjadi 5 klon, untuk memotong semua sifat manusia dan memperoleh keabadian. Saya harus mengatakan bahwa tempat-tempat yang Anda pilih ini sangat sulit ditemukan, dan itu di luar imajinasi saya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membayangkan bahwa Anda akan pergi ke tempat-tempat ini untuk berlatih Taoisme untuk membuktikan Dao. Suyi mengangkat tangannya untuk menyingkirkan jimat itu, dan menatap Gu Huaxian. Sekarang, apakah menurutmu mungkin untuk berdagang? Emosi semua orang melonjak. Ekspresi Lu Qingmei adalah yang paling kompleks, bersemangat, emosional, sentimental. Dan seterusnya. Tidak diragukan lagi, setelah melihat Yi Chen, darah dagingnya sendiri, Suyi sudah mulai mempersiapkan cara untuk menghadapi Gu Huaxian. Hanya dengan begitu dia dapat menunjukkan semua jenis kartu saat ini. Bayangkan saja, 4 avatar Gu Huaxian tidak aktif di tempat yang berbeda, bahkan jika mereka mengetahui lokasinya, mereka dapat digantikan oleh orang lain, bagaimana mereka dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Dan Suyi tidak hanya melakukannya, tetapi juga mengundang beberapa master untuk mengarahkan jari mereka ke 4 avatar Gu Huaxian. Melihat seluruh domain dewa, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini. Yi Chen juga kaget, dia kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Pada saat ini, Yusun diam-diam berseru bahwa ada yang tidak beres, menyadari keseriusan situasinya. Melihat Gu Huaxian lagi, wajah acuh tak acuh itu jelas tidak bisa menahan diri sama sekali, dan itu menjadi sangat suram dan jelek. Trik bagus. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu setelah bertahun-tahun. Setelah kamu Yi Daoxuan kembali dari reinkarnasi, kamu benar-benar menjadi berbeda dari sebelumnya. Gu Huaxian menghela nafas. Saya pernah berbicara dengan seorang junior bahwa untuk menghadapi musuh, seseorang harus lebih buruk dan lebih kejam dari musuh. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membayar kembali semua hal yang kamu lakukan padaku saat itu, dan tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Gu Huaxian mencibir, dan berkata, tapi sekarang, bagaimanapun juga, kamu hanyalah dewa yang tinggi, kamu hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk bergulat denganku, dan kamu harus berkompromi dan membuat kesepakatan denganku karena kamu mengkhawatirkan milikmu, hidup dan mati putra. Bagaimanapun, ketiganya adalah serangan balik terhadap Suyi. Itu juga cukup untuk membuktikan bahwa Gu Huaxian tidak benar-benar tidak berdaya menghadapi kartu truf yang ditunjukkan Suyi. Untuk ini, Suyi tidak membantah, dan hanya membisikkan 2 kata dari bibirnya. Biarkan orang pergi. Segera, Yusun merasakan tekanan datang ke arahnya, dan mau tak mau menatap Gu Huaxian. Nyatanya, saat ini, mata orang lain juga tertuju pada Gu Huaxian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2383. Berangkat. Beberapa kata, tanpa fitnah dan penghinaan. Tapi itu jatuh ke telinga Gu Huaxian, tapi merasakan rasa perintah mengalir deras ke wajahnya. Ini membuatnya sangat marah, dan dia berkata dengan dingin, kamu telah menggunakan segala cara untuk berurusan denganku, atau, aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku juga. Suyi tertawa dan berkata, oke. Dia mengeluarkan kursi anyaman dan langsung duduk di atasnya, ayo, mulai penampilanmu. Semua orang terlihat rumit, apakah itu musuh atau teman, harus diakui bahwa Suyi terlalu tenang dan tenang. Gerakan yang tidak disengaja mengungkapkan semacam penghinaan dan kesombongan mutlak. Pada saat ini, dia sama sekali tidak khawatir tentang cara yang disiapkan oleh Gu Huaxian. Gu Huaxian mendengus dingin, Jiao, jika kamu datang, cepat keluar. Sudah ada di sini, dan kamu masih berencana untuk menonton kesenangannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Lu Qingmei, Li Sanjiu dan yang lainnya segera memikirkan seseorang. Jiao Mu, Old Antik, yang berada di kamp yang sama dengan Gu Huaxian, lebih kuat dari Gu Huaxian. Jadi, senior Jiao Mu juga ada di sana. Yusun mengangkat semangatnya seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Kartu hall yang ditunjukkan Suyi sebelumnya sangat mengejutkan bahkan Yusun pun merasakan tekanan yang berat. Tapi sekarang, bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Shizun juga menyiapkan berbagai kartu hall. Tidak diragukan lagi, Jiao Mu adalah salah satu kartu truf. Dan itu masih kartu truf seperti kartu truf. Tetapi dunia berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang terjadi. Belum lagi Jiao Mu, dia bahkan tidak muncul. Dia tidak bisa datang. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Wushu, iblis senjata,
membunuh tempat kultivasi tersembunyi Jiao Mu kemarin. Zhang Wushu mungkin tidak dapat membunuh Jiao Mu, tetapi tidak sulit untuk menahan Jiao Mu. Gu Huaxian mengerutkan kening. Tampilan antisipasi di wajah Yu Sun membeku, dan dia tidak bisa datang. Ada perubahan halus di mata semua orang. Tidak diragukan lagi, saat ini, Jiao Mu belum muncul, yang cukup untuk membuktikan bahwa Su Yi tidak berbohong. Apakah ada lagi? Su Yi duduk di kursi anyaman, mengeluarkan guci dan menyesapnya dengan nyaman, lanjutkan. Gu Huaxian mendengus dingin, dan berkata, untuk berurusan denganmu, Yi Daoxuan, tidak mungkin aku menyiapkan metode seperti itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat rahasia dan mendorongnya dengan keras. Awan cahaya cian tiba-tiba muncul, tapi kemudian menghilang begitu saja. Su Yi tersenyum dan berkata, apakah itu jimat rahasia King Lian yang diberikan Meng Pif padamu? Dia juga tidak punya waktu untuk mengkloning. Meng Pif, dan Tuo Zitua, Jiao Mu, dan Gu Huaxian semuanya adalah karakter dari kubu yang sama. Dia tampak seperti pria yang kuat, dan dia sangat galak. Saat itu, dalam perjalanan Su Yi ke domain dewa untuk menerima bintang, Meng Pifu dan Gu Huaxian bergabung untuk mencegat Su Yi. Kelopak mata Gu Huaxian berkedut, jelas tidak mempercayainya. Namun segera, jimat rahasia di tangannya berkedip, dan dia menerima surat rahasia. Leluhur katak menelan dan 3 hal lama lainnya bergabung untuk mencegatku. Untuk sementara, aku tidak bisa pergi, kamu. Surat itu berhenti tiba-tiba sebelum selesai. Gu Huaxian dapat membayangkan bahwa Meng Pif harus bertarung sengit dengan musuh, dan dia tidak punya waktu untuk diganggu. Hati Gu Huaxian tenggelam, menyadari ada sesuatu yang salah. Sarana persiapan Su Yi kali ini terlalu memadai, dia tidak hanya mengambil tindakan terhadap avatarnya. Mereka bahkan mengatur tenaga kerja terlebih dahulu untuk menghentikan Jiao Mu dan Meng Pif. Gu Huaxian tidak khawatir Jiao Mu dan Meng Pifu akan menderita, dengan moralitas mereka, tidak mungkin mereka dikalahkan dengan mudah. Tapi dia tahu bahwa Jiao Mu dan Meng Pif tidak bisa lagi datang, yang berarti dia kehilangan 2 kartu hall. Suasananya membosankan. Semua orang telah memperhatikan bahwa situasinya telah berubah secara diam-diam, kartu hall Gu Huaxian jelas telah dilihat oleh Su Yi sebelumnya, dan dia akan menanganinya. Gu Huaxian menarik napas dalam-dalam dan berkata, si bungkuk tua juga yang memberitahumu di mana Jiao Mu dan Meng Pifu bersembunyi. Bagus. Su Yi mengangguk, terima kasih kepada si bungkuk tua kali ini, jika tidak, akan sangat sulit bagiku untuk menemukan avatarmu, Jiao Mu dan Meng Pif. Gu Huaxian menggertakkan giginya sebentar, dan ada niat membunuh di kedalaman matanya. Setelah semua perhitungan, dia tidak pernah berpikir bahwa si bungkuk tua itu tidak mati. Terlebih lagi, si bungkuk tua menjualnya. Apakah ada cara lain? Gunakan saja. Su Yi berkata, karena kita harus memutuskan hasilnya kali ini, mengapa kita tidak memainkannya secara menyeluruh? Matanya dalam dan tenang, meskipun dia duduk di sana dengan nyaman, dia membuat semua orang merasakan paksaan yang tidak terlihat. Seperti yang diharapkan, Master yang merencanakan strategi, dalam ketenangan dan ketenangan, membalikkan situasi mati. Ini tidak bisa dipercaya. Lu Qingmei telah melihat metode Yi Daoxuan sebelumnya. Tapi dia jelas menemukan bahwa, sebagai reinkarnasi dari Yi Daoxuan, gaya perilaku Su Yi jelas berbeda. Ini bukan hanya tentang membuat keputusan sebelum bertindak, dan mengantisipasi musuh terlebih dahulu, tetapi dia jauh lebih tangguh, lebih sombong, dan lebih mendominasi daripada Yi Daoxuan. Tidak ada yang bisa menebak seberapa dalam selokan tersembunyi di dalam hatinya. Li Sanjiu, Yi Chen dan yang lainnya semua merasa seperti ini, sama seperti pria berbaju hijau yang duduk di sana dengan santai adalah maha kuasa, dia bisa menghaluskan keruntuhan langit dan bumi sesuka hati. Ini semacam keberanian dan momentum yang terkandung di dalam tulang. Tetapi bagi Yu Sun, metode Su Yi seperti palu yang berat, terus-menerus menghancurkan pertahanan psikologisnya, membuatnya secara bertahap menjadi gelisah dan gelisah. Saat ini, Gu Huaxian terdiam. Tidak diragukan lagi, dia juga terkena metode Su Yi berulang kali. Yah, jawab Wan Zitian. Su Yi mengeluarkan jimat rahasia, memeriksanya sebentar, dan tidak bisa menahan tawa, apakah kamu ingin melihatnya? Wajah Gu Huaxian sangat suram, dan berkata, jika avatar Dao saya hancur, saya bisa merasakannya sendiri, jadi mengapa Anda datang ke sini untuk bermain trik? Su Yi mengaktifkan jimat rahasia, dan sebuah adegan muncul. Dalam gambar tersebut, Wan Zitian berlumuran darah dan jelas terluka, tetapi di tangannya, dia memegang sesosok tubuh. Perhatikan baik-baik, meski sosoknya berpakaian berbeda dengan Gu Huaxian, tapi penampilannya persis sama. Melihat pemandangan ini, Gu Huaxian benar-benar berubah warna, dan berkata dengan tidak percaya, dengan Wan Zitian, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari avatarku? Su Yi berkata, tentu saja masih ada orang yang membantu, tapi sekarang saya tidak bisa memberitahu Anda siapa itu. Singkatnya, orang-orang terkejut, tetapi mereka tidak bisa tidak memikirkannya. Gu Huaxian adalah karakter yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir,
Bahkan jika itu adalah avatar daunnya, tidak mudah bagi Master Dewa Pemurnian 9 manapun untuk menangkapnya. Kecuali, Anda memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan Gu Huaxian. Dan tidak banyak orang seperti itu di domain dewa saat ini. Siapa sebenarnya? Sayangnya, tidak ada yang bisa menebak. Su Yi juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya Kappa yang mengerti, tapi jika Su Yi tidak mengatakannya, dia juga tidak akan mengatakannya. Gu Huaxian terdiam lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, lepaskan avatar saya, dan saya dapat menyetujui kesepakatan Anda. Lu Qingmei menghela nafas lega, hampir menangis karena gembira. Dia tahu betul betapa sulitnya membuat kompromi dan menyerah pada tuan yang begitu dingin dan tidak berperasaan. Dan sekarang, Su Yi telah melakukannya. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya katakan sebelumnya, kondisi saya adalah menghancurkan 4 klon Anda, dan memberi Anda jalan keluar. Segera setelah saya mengatakan ini, saya melihat di tirai cahaya, Wan Zitian mengangkat pedangnya dan jatuh, memenggal kepala tiruan dari dao bunga kuno abadi di tangannya. Ledakan, tirai cahaya pecah dan menghilang. Kerumunan tidak bisa lagi melihat apa-apa. Gu Huaxian terhuyung-huyung seolah-olah dia dipukul dengan keras, batuk darah dari bibirnya, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa avatar daunnya telah dipotong seluruhnya oleh Wan Zitian? Dan Su Yi memandang Gu Huaxian, sambil berpikir, dan berkata, tampaknya penghancuran setiap klon Dao memang akan menyebabkan reaksi balik pada klon Dao lainnya. Ekspresi Gu Huaxian berkedip sebentar, dan dia benar-benar marah. Dia memang mencari cara yang kejam, tapi bukan berarti dia tidak punya temperamen dan emosi. Yi Daoxuan, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan menghancurkan putramu terlepas dari segalanya? Gu Huaxian menyeka noda darah di sudut bibirnya, matanya dingin. Jika kamu berani keluar semua, kamu akan membunuhnya sejak lama. Mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Su Yi berkata dengan ringan, bagiku, hasil terburuk tidak lebih dari kehilangan seorang putra, tetapi untukmu Gu Huaxian, yang hilang darimu adalah hidupmu dan jalan abadi yang hanya kamu impikan sampai hari ini, kamu. Seberapa rela? Kata-kata itu benar-benar mengejutkan pikiran Gu Huaxian, membuat wajahnya yang cantik memucat, dan matanya penuh amarah yang membara. Su Yi bangkit perlahan, menyingkirkan kursi anyaman, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yi Chen, berkata, aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, biarkan dia pergi, jika tidak, kamu akan mati hari ini. Ini sama saja dengan ultimatum. Suasana tegang hingga ekstrim saat ini. Semua orang memandang Gu Huaxian. Eksistensi menakutkan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir bisa saja bertindak sembrono dan sembrono. Tapi di depan Su Yi saat ini, keberadaan tingkat antik tua yang telah membuktikan Dao selama lebih dari beberapa tahun, auranya jelas benar-benar ditekan. Li Sanjiu, yang selalu pendiam, tidak bisa menahan perasaan diam-diam, Tuan Su, trik yang bagus. Itu hanya kejahatan kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan hidupku. Tiba-tiba, Gu Huaxian membuka mulutnya, mengangkat tangannya dan melemparkan Yi Chen keluar, aku akan menjadi orang baik sekali, dan mengirimmu ayah dan anak untuk bersatu kembali. Meskipun kata-katanya terdengar bagus, siapapun dapat mendengar kebencian dan keengganan Gu Huaxian. Tuan muda, tidak apa-apa, jangan khawatir. Kappa menyambutnya dengan senyuman. Yi Chen menundukkan kepalanya, ekspresinya rumit, suasana hatinya bahkan lebih bergejolak, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Su Yi mengabaikan putranya yang murahan. Ini belum selesai. Tuan, mengapa kamu membiarkannya pergi begitu mudah? Yusun menjadi lebih gugup dari sebelumnya, bagaimana jika nama belakang Su bertobat? Bodoh. Mata Gu Huaxian dingin, jika dia bertobat, dia tidak akan menjadi Yi Daoxuan. Beberapa orang berubah-ubah dan tidak tahu malu. Bagi sebagian orang, kekuatan karakter dan reputasi cukup baik untuk diakui oleh musuh. Tidak peduli bagaimana Su Yi di depannya telah berubah di masa lalu dan kehidupannya sekarang, poin ini tidak pernah berubah. Inilah mengapa meskipun dia adalah musuh seluruh dunia, masih banyak orang di sekitarnya yang mau berteman dengannya, dan rela melewati api dan air untuknya. Gu Huaxian juga menyadari hal ini, jadi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan ketidakjujuran Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, aku memang akan menepati janjiku, tapi ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Hati Gu Huaxian tenggelam, orang ini akan mendorong kakinya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2384. Tanpa bertanya pada Su Yi apa lagi yang harus dilakukan, Gu Huaxian terlihat tidak ramah dan berkata, apakah ini termasuk ketidakjujuran? Su Yi tersenyum dan berkata, dengarkan dulu, lalu buat keputusan. Gu Huaxian menekan amarah di hatinya dan berkata, katakan. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yusun, aku akan menukar hidupnya untuk Qian Qizhen denganmu. Yusun membeku sesaat, lalu wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi alat tawar-menawar Su Yi dalam keadaan linglung.
Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kamu membiarkan Yi Chen pergi, kamu akan membiarkan kami pergi? Yusun sangat marah. Itu kesepakatan dengan tuanmu, tidak termasuk kamu. Su Yi berkata dengan ringan, tentu saja, jika tuanmu tidak peduli dengan hidupmu, kamu bisa menolak. Wajah Yusun jelek, dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Dia terlalu sadar akan watak guru, jika dia tidak mau, dia bisa sepenuhnya meninggalkannya sebagai murid dengan kejam. Jadi, kamu tahu bahwa Yan Qi benar-benar jatuh ke tanganku. Gu Huaxian tampak terkejut. Karena masalah ini sangat rahasia, sangat sedikit orang di dunia yang mengetahuinya. Siapa yang memberitahumu ini? Gu Huaxian berkata dengan wajah muram. Su Yi berkata, Tuan Iblis Bangau Emas. Pada awalnya, Raja Iblis Bangau Emas meninggalkan Kit ketiga, bertukar berita Yan Qizen dengan Su Yi, yang menyelamatkan pengadilan Iblis Potroh dari bencana. Namun, Su Yi tidak setuju untuk membantu Raja Iblis Bangau Emas merahasiakannya. Itu sebabnya dia menjual Master Iblis Bangau Emas tanpa ragu-ragu saat ini, dan dia ingin melihat apakah Gu Huaxian akan pergi ke orang tua Jin He untuk menyelesaikan masalah. Ternyata itu bajingan tua ini. Gu Huaxian adalah pembunuh, benar saja, tidak ada orang yang telah melakukan pengkhianatan yang bisa dipercaya. Su Yi menghela nafas, di dunia ini, kapan pengkhianat seperti Patua Jin He bisa dipercaya? Gu Huaxian menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa berjanji untuk menyerahkan Yan Qizen, tetapi kamu harus. Su Yi menyela, jika kamu ingin aku melepaskan 3 avatarmu yang lain, jangan bilang begitu. Kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Yan Qi. Gu Huaxian mencibir, untuk membalaskan dendammu, dia membunuh Tuan Shening dan Jin Yuanzi, dan itu juga karena dia membalaskan dendammu sehingga dia ditangkap olehku. Bantuan seperti itu tidak sebanding dengan konsesimu. Su Yi berkata dengan ringan, tapi menurutku, kondisiku sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Yusun, kamu bukan murid yang mudah, jika bukan karena rahasia yang dikatakan si bungkuk tua kepadaku untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan aku tidak akan berharga, jadi dia. Sebelum selesai berbicara, Gu Huaxian dengan tegas berkata, diam. Semua orang terkejut menemukan bahwa pada saat ini, Gu Huaxian tampaknya sangat terstimulasi, dan emosinya sedikit di luar kendali. Tidak diragukan lagi, identitas Yusun melibatkan rahasia besar, yang membuat Gu Huaxian kehilangan ketenangannya seperti ini. Itu bahkan jauh lebih buruk daripada Su Yi yang mengancam avatarnya. Ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Siapa Yusun ini, dan rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam dirinya? Yusun tercengang, matanya bingung, terlihat bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Aku setuju dengan syaratmu. Gu Huaxian menarik napas dalam-dalam, dan berkata-kata demi kata, aku hanya punya satu permintaan, berikan aku sisa jiwa si bungkuk tua. Su Yi berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, ya. Dia memang berjanji untuk menyelamatkan si bungkuk tua. Memberikan si bungkuk tua kepada Gu Huaxian, yang berada di kubu yang sama dengannya, bukanlah pelanggaran janji. Tentu saja, semua orang yang hadir tahu bahwa karena pengkhianatan Gu Huaxian, selama si bungkuk tua jatuh ke tangan Gu Huaxian, dia pasti akan berakhir sengsara. Segera, Gu Huaxian menyerahkan lampu perunggu yang menyegel jiwa sejati Yan Qi. Su Yi mengambilnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkata, saya sangat penasaran, siapa yang membuat hubungan ibu anak Gu, dan mengapa Anda dan Buddha Dipan sama-sama memiliki hal terlarang yang aneh. Selama pertempuran di Kuil Yunji, Su Yi mengetahui bahwa muridnya Ning Xiu telah ditanami, Gu cinta ibu anak. Dan Su Yi baru sekarang tahu bahwa teknik Gu yang aneh ini ada sejak Yi Daoxuan dan Lu Qingmei bersama di kehidupan sebelumnya. Gu Huaxian berkata tanpa ekspresi, karena kamu sangat banyak akal, mengapa kamu tidak tahu asal-muasal benda ini? Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, tidak sulit untuk berspekulasi tentang masalah ini, itu hanya ada hubungannya dengan kalian orang-orang tua yang bekerja untuk Die. Gu Huaxian tidak membantah. Su Yi tersenyum, tidak bertanya lagi, mengeluarkan sisa jiwa si bungkuk tua, dan berkata, sekarang kamu bebas, untuk menyelamatkan hidupmu, Gu Huaxian membayar mahal. Si bungkuk tua tercengang dan berkata dengan tidak percaya, kau menyerahkanku pada wanita itu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Su Yi telah melemparkan si bungkuk tua itu ke Gu Huaxian. Yi Daoxuan, aku memanggilmu nenek moyangmu. Jika aku tahu kamu begitu tercela, aku akan. Si bungkuk tua benar-benar kehilangan kendali dan mengumpat dengan keras. Bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang betapa menyedihkan nasibnya jika dia jatuh ke tangan Gu Huaxian. Tapi saat Gu Huaxian menggunakan lampu tembaga untuk menekan sisa jiwa si bungkuk tua, omelannya berhenti tiba-tiba. Haha, ini disebut orang jahat akan memiliki jalannya sendiri. Kappa bertepuk tangan dan tertawa. Langkah Su Yi membuatnya terkagum-kagum. Awalnya, tidak menyenangkan memberikan jalan keluar kepada si bungkuk tua, tetapi sekarang, melihat si bungkuk tua yang mengkhianati peri bunga kuno jatuh ke tangan peri bunga kuno, ini jauh lebih menyenangkan daripada membunuh si bungkuk tua.
Gu Huaxian mungkin melampiaskan amarahnya pada si bungkuk tua, tapi dia pasti tidak akan membunuhnya. Su Yi berkata, bagaimanapun, bahkan jika si bungkuk tua adalah sisa jiwa, itu masih merupakan keberadaan yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir. Daripada membunuhnya, lebih baik tinggal dan digunakan sebagai anjing. Kata-kata ini menyentuh hati Gu Huaxian. Dia mencibir, bagaimana aku berurusan dengan si bungkuk tua tidak ada hubungannya denganmu. Yusun, ayo pergi. Gu Huaxian tidak jauh untuk tinggal. Kekalahan kali ini terlalu menyedihkan, bisa disebut kekalahan telak. Dia bahkan lebih khawatir tentang penundaan itu, trik apa yang akan dimainkan Su Yi. Apakah kamu tidak berbicara? Su Yi sangat ramah, sebagai pemilik kamar ini, aku belum mentraktirmu secangkir teh. Ini bukan cara memperlakukan tamu. Dengan wajah dingin, Gu Huaxian berbalik dan pergi bersama Yusun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu menghilang dalam sekejap mata. Kalimat yang sama muncul di benak semua orang, kabur. Itu benar, Gu Huaxian. Eksistensi menakutkan yang bisa disebut master, telah tersandung kali ini dan melarikan diri dengan putus asa. Dan ketika memikirkan detail dan proses dari babak pembunuhan ini, Lu Qingmei dan Yi Chen merasa seolah-olah mereka terpisah satu sama lain. Li Sanjiu melihat semua ini, dan mau tidak mau mengagumi saat ini, Tuan Su, Li yakin. Kappa tertawa dan berkata, kemampuan tuanku secara alami luar biasa. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, konfrontasi ini, semua bantuan yang telah saya simpan sebelumnya digunakan, dan begitu saya menggunakannya, itu akan berkurang. Jika ini bukan pilihan terakhir, saya tidak akan gunakan bantuan untuk berurusan dengan Gu Huaxian dan seterusnya, peran. Kali ini, dia mengundang banyak teman lama untuk membantu, beberapa di antaranya muncul dalam duel Gunung Mingkong. Seperti Spear Demon Zhang Wushu, Wan Zitian dan sebagainya. Ada juga yang belum pernah muncul dalam duel Gunung Mingkong. Bahkan saat ini, untuk sepenuhnya menekan Gu Huaxian, Su Yi berhutang budi. Perasaan manusia datang dan pergi, dan tidak tahan dengan pemborosan dan konsumsi yang tidak berarti. Dan berutang berarti bahwa mereka harus dibayar kembali di masa depan. Untuk Su Yi, nikmat bisa dimakan, tapi jika makan terlalu banyak, mudah untuk menghidupi diri sendiri. Bahkan jika ada promosi dari mulut ke mulut dan reputasi, itu tidak mampu menghabiskan banyak waktu. Untungnya, sejauh ini, apakah itu teman lama atau orang yang dia berutang budi, mereka semua layak untuk dipercaya dan didukung. Sejauh menyangkut Su Yi, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakan koneksi ini dengan mudah. Bukannya aku takut aku tidak akan berhasil. Tapi saya tidak mau menyusahkan dan melibatkan orang lain. Tuan Su, karena masalah ini telah diselesaikan, saatnya Li pergi. Li Sanjiu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Su Yi juga membungkuk untuk memberi hormat, dan berkata, kali ini saya memiliki hutang budi kepada sesama Taois. Li Sanjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Li sedang melakukan sesuatu untuk Nona, bukan apa-apa. Hati Su Yi tergerak, dan dia berkata, Nona Qiwei, apakah dia pernah kembali ke benua Vulkan Selatan? Li Sanjiu berkata, sebelum datangnya mitos kelam, Nona tidak boleh meninggalkan klan lagi. Su Yi mengerti, memang, pada titik ini, kita harus bersiap terlebih dahulu untuk datangnya zaman kegelapan mitologi. Li Sanjiu ragu sejenak, tapi akhirnya pergi tanpa mengatakan apapun. Dia ragu untuk berbicara, mungkinkah sesuatu terjadi pada Qiwei? Su Yi sangat merasakan ada yang salah dengan keraguan-raguan Li Sanjiu ketika dia pergi. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Latar belakang perlombaan Dewa Kilin adalah yang paling kuno dan misterius, dan sudah ada sejak awal domain dewa, belum lagi orang biasa, bahkan raksasa dunia pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Qiwei ada di klannya sendiri, bahkan jika dia menghadapi masalah, dia akan meminta orang yang lebih tua untuk membantu menyelesaikannya. Saat ini, hanya Su Yi, Kappa, Lu Qingmei, dan Yi Chen yang tersisa di lapangan. Suasana juga menjadi halus dan membosankan. Kappa memutar matanya, dan dengan bijaksana membawa dirinya ke dalam payung keberuntungan. Urusan keluarga ini absurd dan aneh, lebih baik tidak terlibat. Su Yi mengeluarkan kursi rotan, duduk di dalamnya perlahan, menatap Lu Qingmei dan Yi Chen, dan berkata, ayo bicara. Pada saat yang sama, tempat sekuler yang terletak di dunia fana yang kacau, di istana. Seorang wanita cantik sedang merias wajah di depan cermin. Penampilannya persis sama dengan peri bunga kuno. Hanya saja wanita ini sekarang adalah selir kekaisaran terkuat di dinasti Qin besar, memanggil angin dan hujan, dan menutupi ibu kota kekaisaran. Bahkan kaisar tua harus bertindak sesuai dengan kedipan matanya, yang pasti bisa disebut sebagai kekuatan pemerintahan. Sulit untuk memurnikan pikiran, dan lebih sulit lagi untuk memotong 5 agregat. Jika saya tidak dapat memotong karma manusia di tubuh saya sebelum zaman kegelapan mitologi datang, saya khawatir itu akan mempengaruhi rencana saya untuk mencari jalan abadi. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Segera, tubuhnya bergetar, bibirnya berdengung, dan darah mengalir dari sudut bibirnya.
Melihat wajahnya yang pucat di cermin, wajah wanita itu menjadi keruh dan tidak pasti. Seseorang telah menghancurkan salah satu avatarnya. Pada saat yang sama, diam-diam, seorang lelaki tua kurus berjalan ke area terlarang harem yang dingin dan kosong. Rekan Taois Gu, lama tidak bertemu. Pria tua itu menyapa dengan senyuman. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2385. Selir kekaisaran yang paling kuat dari Gridkin secara alami adalah salah satu avatar Gu Huaxian. Dia menoleh untuk melihat orang yang datang, dan mengerutkan kening, King Fengguan abadi. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua kurus itu tersenyum dan melihat sekeliling, dan berkata, sungguh istimewa untuk tidak aktif dan melatih pikiran Anda di tempat seperti itu. Jika tebakan saya benar, Anda pasti tidak menggunakan Taoisme apapun untuk mengendalikan kekuatan Qin besar selangkah demi selangkah, tapi kamu pasti sudah menggunakan pikiranmu, kan? Gu Huaxian bangkit perlahan, menghadap Lao Busi yang berdiri tidak jauh dari sana, berkata, ada pepatah di dunia ini bahwa jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Untuk mendapatkan keabadian, seseorang harus memotong mahkotanya, 5 kelompok tubuh manusia. Inilah tujuan kultivasi saya di sini. Old Immortal menghela nafas, di lain waktu, lelaki tua ini pasti akan berdiskusi dengan sesama Taois tentang inti dari jalan kelupaan. Sayangnya, waktunya tidak tepat sekarang. Gu Huaxian berkata, jadi, kamu di sini untuk berurusan denganku. Bagus. Old Immortal berkata, meskipun rekan Daois tidak berpartisipasi dalam pertempuran di Gunung Mingkong, lelaki tua itu telah terdaftar sebagai musuh oleh Kam yang dimiliki rekan Daois itu. Karena mereka bermusuhan, kita harus memutuskan apakah akan menang atau kalah. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangan kanannya, dan biji teratai muncul, memancarkan gelombang waktu yang misterius. Barang terlarang, Time Lotus Seed. Murid Gu Huaxian menyusut. Setelah seperempat jam, orang tua itu berjalan keluar dari istana. Guru, bagaimana masalahnya? Siming yang telah menunggu di sana buru-buru pergi menemuinya. Bagaimana menurutmu? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Siming bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, aku tahu bahwa ketika tuannya keluar, dia pasti akan menangkapnya. Ini barang selundupan untukmu. Orang tua itu menyerahkan biji teratai waktu kepada Siming, dan berkata, saat Dewa Mitos Kegelapan datang, ikuti saja Su Yi dan jaga anakmu tetap aman. Siming terkejut, dan berkata, Tuan, bagaimana dengan Anda? Saya, Lao Busi berkata, dengan saya di sini, Anda akan bergantung, seperti batu sandungan di jalan Anda harus pergi. Siming tertegun. Yang lebih mengejutkannya adalah suara itu masih bergema, tetapi sosok tuannya menghilang, berlari lebih cepat dari orang lain. Ini tidak lebih dari menyerah dan tidak ingin peduli padaku, dan berbicara tentang batu sandungan, sungguh. Siming menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Sampai sosoknya menghilang, sosok abadi tua itu muncul di tempat. Jalan, aku telah membuka jalan untukmu. Seberapa jauh kamu bisa pergi di masa depan tergantung pada keberuntunganmu sendiri, dan yang kedua tergantung pada apakah rekan Daois Su dapat menyangkal dunia. Pria tua itu bergumam. Segera, dia terbatuk keras, menyebabkan darah menetes dari sudut bibirnya dan tumpah ke bajunya. Bunga kuno abadi itu, benar-benar kejam, dia hanyalah tiruan dari Dao, dan itu benar-benar melukai vitalitasku. Wajah lelaki tua itu pucat. Untuk keberadaan level dia dan Gu Huaxian, tidak sulit untuk memutuskan hasilnya, tetapi yang sulit adalah saling membunuh. Jika pihak lain ingin melarikan diri dengan sepenuh hati, ada sedikit harapan untuk dipertahankan. Untungnya, kali ini dia datang dengan persiapan dan membunuh Gu Huaxian dengan item terlarang Time and Time Lotus Seeds, yang membuatnya lengah. Namun meski begitu, Immortal telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, semakin besar harga yang kamu bayar, semakin banyak rekan Taois Su yang ditakdirkan untuk merawat anak Siming itu dengan baik, itu sudah cukup. Old Busi menyeka noda darah di sudut bibirnya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Usia mitologi gelap belum datang. Namun Lao Busi tahu bahwa segala sesuatunya perlu dilakukan jauh-jauh hari, sehingga bisa disebut pengiriman arang tepat waktu. Hanya dengan begitu kita dapat memenangkan persahabatan sejati. Jika Anda menunggu sampai tirai selesai sebelum melakukannya, itu bahkan tidak akan dihitung sebagai lapisan gula pada kue, dan Anda ditakdirkan untuk kehilangan kesempatan terbaik. Misalnya, bertaruh pada Su Yi seperti ini. Saat Su Yi memutuskan dunia, sudah terlambat untuk berteman. Dan sekarang, tepat, meskipun ini bisa dianggap sebagai pertaruhan, penuh pemikiran, tapi saya yakin Su Yi akan memahami pemikirannya. Dia sudah tua, dan dia tidak lagi berharap untuk membuktikan Tao yang abadi, juga tidak berharap untuk menguasai dunia, dia hanya ingin membuka jalan bagi murid-muridnya. Medan perang berdarah di tanah liar. Sekelompok pria kuat di alam dewa melakukan yang terbaik untuk melawan iblis liar yang kekuatannya sebanding dengan dewa yang lebih rendah. Semua dewa ini terluka. Salah satu wanita terluka paling parah dan dilindungi di tengah oleh semua orang.
Setelah membunuh iblis buas itu, semua orang menghela nafas lega dan menunjukkan kegembiraan. Akhirnya menang. Ketika kita kembali ke kamp, semua orang harus berkumpul. Seperti seharusnya, semua orang sudah menantikan untuk kembali ke kamp untuk bersatu kembali. Tetapi pada saat ini, wanita yang terluka paling parah tiba-tiba berkata, persahabatan yang dibentuk dengan hidup dan mati di medan perang lebih penting daripada hidup, bukan? Semua orang tercengang, apa gunanya? Setiap orang menerima satu sama lain dengan ketulusan, hidup dan mati bersama, dan persahabatan semacam ini secara alami bukanlah sesuatu yang dapat digantikan oleh apapun di dunia. Tapi aku tidak menyukainya. Wanita itu menggelengkan kepalanya, ini akan mempengaruhi dao saya, membuat saya sulit untuk memotong karma manusia saya dan mengembangkan keilahian yang utuh. Semua orang bingung. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Wanita gila itu menggunakan hidup dan persahabatanmu untuk memperbaiki pikirannya. Minuman rendah terdengar. Segera setelah itu, seorang lelaki tua gemuk dengan kulit cerah, alis mata yang baik dan mata yang ramah, mengenakan jubah tau muncul dari udara tipis. Lupakan saja, biarkan aku, orang jahat, memberimu tumpangan. Dengan lambaian lengan bajunya, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini terbungkus tak terkendali oleh embusan angin dan menghilang begitu saja. Wanita itu adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Apakah Xia Dongtian benar-benar mabuk? Wanita itu mengerutkan kening, matanya acuh tak acuh. Saya tidak menyangka bahwa rekan Daois Gu mengenal saya. Suzui benar-benar tersenyum ramah, kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan? Wanita itu secara alami adalah peri bunga kuno. Dia mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya, ketika saya melihat bahwa dua avatar Dao besar dihancurkan satu demi satu, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sekarang tampaknya memang demikian. Suzui benar-benar terpana, dan berkata, seseorang memukulku untuk mengirimimu avatar Dao. Dan masih ada dua. Tiba-tiba, Suzui benar-benar tampak tidak sabar, dan berkata, rekan Taois Gu, mari kita berhenti omong kosong, bagilah hidup dan mati. Ledakan. Dia mengangkat tangannya yang gemuk dan menepuk Gu Huaxian. Suzui Zen, siapa yang mengirimmu ke sini? Sambil melawan, Gu Huaxian bertanya, bagaimana kamu tahu aku di sini? Jika kamu bisa bertahan, aku akan memberitahumu. Suzui berkata dengan tidak sabar. Pertempuran ini berlangsung selama setengah jam. Matahari terbenam seperti darah, dan ketika malam menjelang, Suzui Zen jatuh ke tanah, terengah-engah. Gu Huaxian meninggal. Tidak, tegasnya, orang yang meninggal masih merupakan tiruan dari Dao Agung. Meski begitu, Suzui benar-benar kelelahan, seluruh tubuhnya sakit, tulangnya patah, dan asal Dao juga terluka parah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Yan Suiming datang dengan tergesa-gesa, dengan wajah cemas. Omong kosong, apa menurutmu aku baik-baik saja? Mabuk benar-benar meniup janggutnya dan menatap. Yan Sui tercengang, dan segera bergumam, bagaimana saya bisa membayangkan bahwa dengan kekuatan tuanku, Anda akan terluka parah terhadap avatar Gu Huaxian. Suzui tertawa dengan cemas, bajingan kecil, orang seperti apa Gu Huaxian itu? Ini hanya kesempatan untuk menginjakan kaki di sungai panjang takdir. Jauh lebih kuat dari 9 dewa-dewa yang dimurnikan itu, belum lagi avatar Dao Agungnya, hanya gumpalan lumpuh bahkan jiwa dapat membunuh Tuan Dewa 9 penyempurnaan. Dan mudah untuk mengalahkan lawan seperti itu, tetapi untuk membunuh. Hehe, ketika kamu melangkah ke dunia ini di masa depan, kamu secara alami akan mengerti betapa sulitnya membunuh Gu Huaxian seperti aku. Yan Suiming tersenyum dan berkata, kalau begitu kita akan membicarakannya nanti, aku hanya tahu bahwa kita telah banyak membantu Su Yi kali ini. Bantuan semacam ini, apa yang kamu lakukan itu solid. Ledakan. Yan Suiming menerima tamparan di kepala. Su Zuizhen berteriak, ingat, Su Yi lah yang memberi kami kesempatan untuk membuatnya berutang budi kepada kami harus berterima kasih. Yan Suiming tercengang, aku telah banyak membantunya, dan aku harus berterima kasih padanya. Su Zui benar-benar mencibir, ada begitu banyak orang di dunia ini yang berhutang budi kepada Su Yi, menurutmu apakah ada orang yang bisa mendapatkan kesempatan langka dan berharga seperti itu? Yan Suiming tertegun. Mengirim bantuan, Anda harus berterima kasih kepada Dade. Dia tidak mengerti, tapi terkejut. Juga, jangan terlalu besar atau kecil. Ketika kamu melihat rekan Daois Su di masa depan, kamu harus memanggilnya senior. Su Zuizhen mengingatkan, jika kamu berani menyebut dirimu seorang dermawan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Suiming menghela nafas, bantuan semacam ini, benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya, guru, saya yakin. Su Zuizhen mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak masalah apakah Anda menerimanya atau tidak, saya telah mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan keluar untuk Anda, jika Anda tidak dapat memahaminya, pikiran untuk membuktikan Tao selama sisa hidupmu. Hati Yan Suiming bergetar, dan dia terdiam. Sebuah sekte yang hidup dalam pengasingan di luar dunia. Tidak, kamu harus pergi secepat mungkin.
Seorang wanita yang sedang memurnikan obat di apotek bangkit dengan wajah muram dan berjalan keluar. Saudari muda, datanglah ke kamarku dan bantu aku melampiaskan amarahku. Begitu dia keluar, pergelangan tangan wanita itu dicengkeram oleh seorang saudara laki-laki dari sekolah yang sama, wajah pihak lain penuh dengan kelaparan, kehausan dan kecabulan, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya, dan hendak berjalan ke ruangan lain. Kamu tidak tahu, aku hampir mati lemas akhir-akhir ini ketika kamu sedang memurnikan obat, dan kamu harus menggunakan kedua tangan dan mulut nanti. Ledakan. Begitu wanita itu melambaikan tangannya, tubuh kakak senior yang menggoda dan pusing ini meledak dan berubah menjadi abu. Dan dia bahkan tidak melihatnya, dan meninggalkan sekte itu dengan tergesa-gesa. Matahari sore bersinar, dan senja terasa berat. Tidak lama setelah wanita itu meninggalkan sekte, seteguk darah tiba-tiba keluar dari sudut bibirnya, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat dan transparan. Klon avatar ketiga dihancurkan. Bajingan mana yang berurusan denganku? Gu Huaxian terkejut dan marah. Tempat persembunyian avatarnya adalah yang paling rahasia, hanya beberapa teman dekat yang mengetahuinya. Tapi barusan, dalam waktu kurang dari seperempat jam, dia menderita 3 serangan balik, yang berarti 3 klon Dao miliknya telah dihancurkan satu demi satu. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Kita harus kembali ke dunia Mira secepat mungkin. Gu Huaxian diam-diam menggertakkan giginya. Miluo Realem adalah sarangnya. Selama dia kembali ke sana, dia bisa mengerti semua ini. Pada awalnya, untuk mencegah klon ditemukan saat mereka tidak aktif, dia secara pribadi memutuskan hubungan antara 5 klon, dan juga memutus alat komunikasi antar klon, agar tidak tertangkap oleh orang lain. Tapi jelas, pengaturan seperti itu gagal. Tidak, apakah musuh kali ini cukup kuat untuk menyerang 5 tubuh besarku secara bersamaan? Saat Gu Huaxian memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berhenti. Di bawah matahari terbenam di kejauhan, antara gunung dan sungai, sesosok berdiri dengan tenang. Sepertinya menunggu lama di sana. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2386. Pria itu mengenakan jubah hitam lengan lebar dan mahkota Tao di kepalanya, wajahnya tua, penuh perubahan waktu. Ketika Gu Huaxian muncul, dia berdiri di sana dengan tenang, menatap matahari terbenam di langit, dengan sedikit nostalgia di ekspresinya. Melihat lelaki tua berbaju hitam mengenakan mahkota Tao, Gu Huaxian menunjukkan ekspresi keheranan. Kaisar Zhou Ye, Gu Huaxian berkata dengan heran. Yang mulia mengenal saya. Orang tua Dao Guan berbalik dan menatap Gu Huaxian. Tentu, Gu Huaxian berkata, orang-orang di dunia tidak tahu apa-apa, dan mereka tidak dapat mengingat tahun-tahun kuno yang menghilang dalam debu sejarah. Tetapi bagi saya, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa ada 3 penguasa di era Taixi, dan Anda yang mulia adalah orang yang bertanggung jawab. Salah satu master dari Taixi Divine Flame. Nama kecil, aku tidak menyangka masih ada orang yang mengingatnya hari ini. Tianzun Zhou Ye menghela nafas. Yang mulia, apakah Anda pernah tinggal di reruntuhan Taixi? Gu Huaxian merenung. Penampilan Tianzun Zhou Ye mengejutkannya, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia samar-samar menebak beberapa kebenaran. Bagus. Tianzun Zhou Ye mengangguk, sekarang saya tidak lebih dari jiwa yang menyendiri. Semua mengandalkan Su Daoyou untuk tidak menyukainya. Kali ini saya diundang untuk datang ke dunia ini, dan saya datang ke sini khusus untuk menunggu yang mulia. Singkatnya, rendah hati dan damai. Tapi Gu Huaxian bergidik. Su Yi, pembunuh yang berurusan dengannya hari ini adalah reinkarnasi Yi Daoxuan. Tapi sejauh yang saya tahu, yang mulia bukan milik zaman sekarang, dan akan ditekan oleh aturan Zhou Tian seperti pembangkit tenaga listrik di ruang dan waktu yang berbeda yang bukan milik era saat ini di tanah ruang waktu terlarang. Mata Gu Huaxian berkedip, yang mulia, jangan khawatir, jika Anda bertindak gegabah, Anda tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Tianzun Zhou Ye berkata dengan lembut, ini memang masalah yang rumit. Tapi selama aku membunuhmu sebelum reaksi dari aturan Zhou Su muncul, aku tidak perlu khawatir akan dihukum oleh surga. Ekspresi Gu Huaxian tidak pasti untuk sementara waktu, dan dia bergumam, aku benar-benar tidak pernah menyangka Su Yi dapat mengundang keberadaan seperti yang mulia. Segera, matanya menjadi tenang dan acuh tak acuh, dan dia berkata, namun, ini bukan lagi era Taixi, dan yang mulia hanyalah jiwa yang kesepian. Jika Anda ingin menjatuhkan saya dalam waktu singkat, saya khawatir itu Anda mungkin tidak memiliki banyak peluang. Zhou Ye Tianzun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tolong lihat bab yang sebenarnya di bawah tanganmu. Gu Huaxian mengangkat matanya untuk melihat ke langit, dan menghela nafas, tanpa diduga, saya juga disergap dan dibunuh oleh Yi Daoxuan, bukan kebetulan, seseorang pasti mengkhianati saya. Saat berbicara, auranya berubah dengan tenang, dan dia mengangkat tangannya untuk menggesek ke arah langit. Ini bukan untuk berurusan dengan Tianzun Zhou Ye, tetapi untuk mendorong aturan Zhou Su. Dengan cara ini, mengandalkan kekuatan aturan Zhou Su, itu cukup untuk menyebabkan Zhou Ye Tianzun menderita pukulan fatal. Tianzun Zhou Ye hanya tersenyum,
membuka telapak tangannya, dan jam matahari seukuran telapak tangan muncul. Jarum jam matahari berputar pada skala 12 jam, dan gelombang kekuatan waktu muncul. Tiba-tiba, dunia berada dalam kekacauan, dan yin dan yang terbalik. Pegunungan dan sungai di dekatnya semuanya terjun ke dalam kegelapan yang sunyi dan stagnan. Setelah beberapa saat, semuanya gelap dan terkoyak. Langit tiba-tiba muncul, dan sosok Tianzun Zhouye terpantul. Hampir pada saat yang sama, sepotong kekuatan reguler Zhou Su membombardir dari langit. Jimat rahasia melayang melintasi langit di atas kepala Tianzun Zhouye. Ledakan. Saat jimat rahasia itu meledak, cahaya dan bayangan samsara muncul, memandikan Tianzun Zhouye di dalamnya. Dan area aturan Zhou Su yang membombardirnya sepertinya telah kehilangan targetnya, dan menghilang dengan tenang. Jimat rahasia itu adalah hadiah dari Suyi, dan hanya bisa memuat 30 jari. Tianzun Zhouye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat sisa cahaya matahari terbenam yang telah jatuh ke langit, dengan tatapan sentimental di matanya. Matahari terbenam sangat bagus, tetapi hampir senja. Jarang hantu kesepian seperti dia keluar dari reruntuhan Taisi sekarang. Tentang masa depan dan takdir. Tidak bisa berpikir terlalu banyak. Bahkan jika zaman mitos kelam datang, dia tidak memiliki harapan untuk melihat pemandangan di sungai panjang takdir. Di masa depan, King Miu dan ikan mas merah akan memiliki kesempatan untuk membantuku melihat pemandangan sungai panjang takdir, jadi, itu sangat berharga. Tianzun Zhouye berbalik dan pergi. Dan padanya, cahaya dan bayangan reinkarnasi dengan cepat menghilang. Dunia Mira, tempat persembunyian peri bunga kuno. Engah. Setelah kembali dengan Yusun, Gu Huaxian batuk darah dari bibirnya dan jatuh ke tanah seolah dia tidak tahan lagi. Wajah cantik acuh tak acuh dan dingin itu telah berubah pucat dan transparan, dan seluruh tubuhnya menjadi lamban. Menguasai. Yusun dengan cemas melangkah maju. Dalam perjalanan pulang, guru mengalami 3 serangan balik satu demi satu, setiap kali guru dipukul dan batuk darah. Bagaimana ini bisa membuat Yusun tidak jelas bahwa 3 avatar guru lainnya juga telah dihancurkan. Berhentilah mencemooh dan bertanya padaku dengan hangat, kamu jauh lebih berbakat daripada kakak perempuanmu dalam hal kekejaman. Gu Huaxian menatap Yusun dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak lagi mampu menekan ambisi batinmu? Yusun membeku, dan dengan cepat menjelaskan, guru, bahkan jika kamu memberi murid ini keberanian terbesar, aku pasti tidak akan berani memendam niat buruk terhadapmu. Gu Huaxian berkata dengan acuh tak acuh, mungkin Anda tidak memiliki niat jahat, tetapi Anda pasti memiliki ambisi. Saya tahu bahwa Anda telah memikirkan keranjang bunga 5 agregat saya, dan Anda telah lama mendambakan metode rahasia menggunakan hubungan ibu anak Gan, tapi... Saat dia mengatakan itu, Gu Huaxian menatap Yusun, kamu bahkan tidak melihat kebajikanmu sendiri, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk semua ini? Ekspresi Yusun tidak pasti untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan getir, Tuan, saya benar-benar tidak berpikir begitu. Gu Huaxian mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Yusun tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuan, Suyi menghancurkan 4 tubuh dao besar Anda, balas dendam ini harus dibalas. Gu Huaxian menghela nafas, aku masih tidak mengerti pikiranmu. Kamu tidak perlu mencoba cara ini. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, sekarang aku menderita luka tau yang serius, dan kekuatanku setidaknya telah berkurang setengahnya. Aku tidak bisa lagi membuktikan keabadian dalam hidup ini. Berbicara tentang ini, matanya penuh kebencian, apa bedanya menghancurkan jalanku dan menghancurkan hidupku? Aku akan membalas dendam atas balas dendam ini, tapi tidak sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, Gu Huaxian berkata, tubuh taumu telah dihancurkan, hanya jiwa yang tersisa. Kamu selalu memiliki ambisi yang besar, dan sekarang kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Yusun menunduk, wajahnya suram. Namun, saya akan menggunakan sarana untuk membantu Anda membentuk kembali tubuh Tao Anda, dan mencoba memulihkan Anda sepenuhnya ketika era mitos yang kelam datang. Gu Huaxian berkata, saat itu, aku akan menyerahkan keranjang bunga Wuyun kepadamu untuk digunakan. Yusun tertegun sejenak, lalu hatinya sangat gembira, berlutut di tanah dengan penuh semangat, dan berkata, terima kasih, guru. Gu Huaxian bangkit perlahan, dan berkata, bersihkan, alam Miluo ini tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, ayo pergi ke Gunung Sitianling untuk menemukan Buddha Lentera. Untuk apa kau mencarinya? Yusun bingung. Alam membantumu membentuk kembali tubuh Dao. Gu Huaxian berkata dengan dingin. Yusun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, guru, ketika kami berada di alam rahasia Zushan, Suyi pernah berkata bahwa identitas murid itu sangat tidak biasa, dan murid itu cukup bingung. Bisakah Anda membangunkan murid? Diam. Mata Gu Huaxian dingin, jangan menyebutkan masalah ini lagi di masa depan, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yusun segera terdiam. Namun, dia menjadi semakin bingung di dalam hatinya. Apa misteri identitasnya? Mengapa guru tutup mulut dan menolak untuk membicarakannya? Juga, mengapa guru pergi ke Burning Lamp Buddha untuk membantunya membentuk kembali tubuh Taonya? Dunia rahasia Zushan.
Saat Suyi membuka mulutnya untuk memecah kesunyian, Lu Qingmei perlahan bangkit dari tanah seolah terbangun dari mimpi, membungkuk dan berkata, kali ini, terima kasih telah menyelamatkanku dan Chener. Ekspresi Yi Chen rumit, dia bisa melihat bahwa kata-kata ibunya datang dari lubuk hatinya, tetapi ada rasa menahan diri. Tidak perlu mengatakan kata-kata ini. Suyi memandang Lu Qingmei dengan tenang, kamu harus jelas tentang hubungan antara kamu dan aku sekarang. Wajah cantik Lu Qingmei pucat, dia menundukkan kepalanya, dan berkata, aku mengerti. Yi Chen tidak tahan lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, memang ibuku yang menyakitimu saat itu, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jika kamu mengerti, kamu pasti tidak akan membenci ibuku lagi. Petik 2. Suyi tertawa keras, dan berkata, lebih baik kamu tidak menyela masalah antara aku dan ibumu. Untuk putra murahan ini, Suyi juga merasa pusing. Sejauh ini, Suyi sedikit tidak jelas tentang bagaimana memperlakukan darah dagingnya sendiri. Sepertinya tidak masuk akal, tapi memang benar, salah satunya karena meski dia orang yang sama dengan Yi Daoxuan, dalam kehidupan ini dia berbeda dengan Yi Daoxuan. Tapi yang paling penting adalah, tanpa alasan dan tanpa hubungan ayah-anak, ada anak tambahan yang sudah menjadi dewa bagaimana Suyi bisa terbiasa untuk sementara waktu. Dengan kata lain, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang ayah. Karena itu, akan ada kecanggungan di hatiku. Tapi, bagaimanapun juga, mereka adalah ayah dan anak yang terhubung oleh darah. Berdasarkan ini saja, sangat sulit bagi Suyi untuk tidak menganggap serius Yi Chen. Suyi juga tahu bahwa Yi Chen mungkin memandang ayahnya dengan cara yang sama jauh di lubuk hatinya. Ayahmu benar, Chener, jangan terlibat dalam keluhan antara aku dan dia. Lu Qingmei menghela nafas secara diam-diam, dan berkata dengan lembut, keluhan dan keluhan di dunia ini tidak dapat diselesaikan dengan penjelasan. Yi Chen mengerutkan kening, tetapi menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak. Aku harus memperjelas masalah ini, tidak peduli apakah dia pada akhirnya memaafkan, setidaknya biarkan dia tahu yang sebenarnya. Suyi mendengus, dan berkata, kebenaran dari apa yang kamu katakan, mungkinkah ibumu menyakitiku saat itu, karena pikirannya dimanipulasi oleh Gu ibu anak ibu dari hati ke hati, daripada keinginannya sendiri. Yi Chen tertegun, bagaimana kamu tahu? Lu Qingmei berkata dengan lembut, apakah kamu tidak mengerti? Dunia rahasia Zushan ini diciptakan oleh ayahmu, dan ayahmu pasti sudah mendengar percakapan antara kamu dan aku. Suyi tidak menyangkalnya. Yi Chen masih tidak percaya, jadi, dia juga tahu tentang memori ibunya yang disegel. Lu Qingmei menatap Suyi. Apakah itu membuat perbedaan? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, dia mungkin tidak salah ketika dia kehilangan ingatannya, tapi bagaimana sebelum dia kehilangan ingatannya? Jika dia tidak bekerja sama dengan Gu Huaxian pada awalnya untuk berurusan denganku, bagaimana ingatannya bisa disegel? Akar bencana ditanam jauh sebelum amnesia, dan hasilnya telah memberikan keinginan Gu Huaxian. Adapun proses itu, apakah masih penting? Kata-kata itu menusuk hati Lu Qingmei seperti pisau. Wajahnya suram, dan matanya kusam. Tidak ada cara untuk berdebat. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.